Sobat Islam, marak kabar viral terkait pesulap merah yang mendatangi Gus Samsudin yang sayang harus berakhir ricuh baru-baru ini. Kabar yang makin ramai mengundang sejumlah tokoh penting ikut angkat bicara terkait masalah Gus Samsudin dan juga pesulap merah Marcel Radipal tersebut. Di sudut timur ada Gus Samsudin Jadab dari Padepokan Nurjat Sejati, dan dari sudut barat tentunya pesulap merah Marcel Radipal yang akhirnya gagal melakukan pembuktian sebab hadangan sebagian warga sekitar yang pro Gus Samsudin. Banyaknya pendukung sepak terjang para spiritual pembasmi dukun tersebut, walau tidak sedikit yang mempertanyakan hingga sang Ustadz kondang tanah air Dery Sulaiman yang notabene adalah artis personil band thrash metal bernama Betrayer yang hijrah juga ikut angkat bicara terkait hal yang viral saat ini. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Samsudin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan ini bagaimana caranya. Inilah sang kiai yang mengomentari penuh aksi kedatangan pesulap merah di Padepokan Nurjat Sejati asuhan Gus Samsudin. Menurutnya kita untuk lebih cerdas dalam berkomentar terkait mereka yang menyajikan konten di YouTube sekarang ini. Bahwa bila itu untuk konten sah-sah saja, orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang tuli dan orang bisu, itu kan konten buat sosial media. Jadi bagi saya sah-sah saja ketika Gus Samsudin membuat konten dia seorang dukun kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang, dan itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Samsudin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan gimana caranya. Maka pesulap merah orang yang modern gak percaya begitu saja dan dia ingin datang. Kalau saya menjadi Gus Samsudin, saya akan sambut pesulap merah datang, muliakan dia, jemput dia, ajarkan dia ilmu itu kalau memang ilmu itu ada. Tapi kalau ilmu itu tidak ada, maka harus bilang hanya konten bro, viewer, kata Ustadz Dery Sulaiman. Kalau untuk konten sah-sah saja ya, orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang tuli, orang bisu, itu kan konten buat sosial media. Ya, bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Gus Samsudin membuat konten dia seorang dukun, kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang, ya. Itulah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Samsudin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan ini bagaimana caranya. Kenapa bisa masukin paku, masukin lumpur ke dalam kelapa, gimana caranya. Nah, bagaimana bisa tiba-tiba di dunia tiba-tiba ada apinya. Nah, ini orang sakti ini wali Allah, ini wali Allah ya. Nah, maka pesulap merah orang yang modern, dia tidak percaya begitu saja dan dia ingin datang. Kalau saya jadi Gus Samsudin, saya akan sambut itu pesulap merah datang, muliakan dia, jemput dia, peluk dia, ajarkan dia ilmu itu kalau memang ilmu itu ada. Tapi kalau ilmu itu hanya konten, bilang sorry, hanya konten bro, viewer, like. Demikian respon Ustadz Dery Sulaiman terkait kedatangan pesulap merah di Padepokan Nurjat Sejati asuhan Gus Samsudin yang sayang harus berakhir ricuh hingga viral sampai saat ini. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan.
Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.